Pemirsa, saat ini di media sosial ramai netizen menggunakan foto profil dengan warna seragam. Warna foto profil bernuansa pink dan hijau menandakan adanya pergerakan Brave Pink Hero Green. Dan lalu apa maknanya? Jutaan layar ponsel tiba-tiba dihiasi oleh dua warna kontras namun harmonis. Foto profil netizen di media sosialnya bernuansa warna merah muda dan hijau. Ternyata ini bukan sekedar tren estetika belaka. Merah muda, Brave Pink, dan hijau, Hero Green, menjadi simbolik baru tentang deklarasi damai yang dipopulerkan oleh para kreator dan influencer Gen Z. Diduga inspirasi dari pergerakan ini adalah saat keberanian Emak Ana yang juga turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Dengan gagah, berani, sosok Emak Ana yang menggunakan jilbab pink dengan lantang teriak protes menuntut keadilan. Sementara warna Hero Green menjadi simbol duka, penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan. Jaket hijaunya menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Dunia maya akhirnya menjadi kanvas pergerakan solidaritas dan aspirasi. Sejumlah aksi unjuk rasa damai di gedung DPR juga mulai banyak aktivis wanita yang berani turun ke jalan menggunakan baju, topi, dan payung bernuansa warna pink. Ini menandakan semakin ramainya pergerakan Brave Pink Hero Green. Informasi lain, pemirsa, pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Penasehat Hukum Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga yakin bahwa kematian ADP akibat pembunuhan berencana. Penasehat Hukum Keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Penasehat Hukum Keluarga ADP, Nikolai Aprilindo, mengatakan dengan dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini, sampai dengan detik ini, bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru, itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana.
Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Santoso mengapresiasi langkah Polri dan TNI yang mengambil tindakan tegas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya sejumlah kerusuhan di beberapa daerah. Anggota masyarakat juga ya. Saya melihat sejak tanggal hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu suasana yang cukup memprihatinkan ya. Ternyata di beberapa, selain Jakarta, beberapa tempat di Indonesia terjadi peristiwa-peristiwa kerusuhan. Setelah hari Sabtu ya, pernyataan Pak Kapolri didampingi dengan Panglima TNI menyatakan akan mengambil tindakan tegas, saya melihat tensi daripada tindakan-tindakan kekerasan sampai sekarang menurun ya. Supaya kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga, masyarakat yang menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum boleh menyampaikan sekeras-kerasnya, ya, mengkritik sekeras-kerasnya, tapi jangan kebablasan ya. Karena yang kita serang juga itu milik pemerintah, milik. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum tegas dalam membedakan antara pengunjuk rasa dan perusuh. Perlakuan hukum yang diberikan juga harus dibedakan antara perusuh yang melawan hukum dengan pendemo yang hanya menyampaikan aspirasi. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus. Sementara itu Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Korban berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar, Saiful Akbar Makassar, M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusma Diansah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas.